Halo sahabat-sahabat pionir semuanya, selamat berjumpa kembali dengan Kampung Kripto Jember channel milik kita bersama ya. Seperti biasa, hari ini kita membahas tentang perkembangan informasi Pi Network yang setiap hari terus berkembang dan berlanjut, di mana perkembangan-perkembangan setiap harinya bisa kita kupas dan kita bahas untuk menambah pengetahuan, pengalaman, dan juga mengisi proses di dalam menuju jaringan utama dibuka Pi Network. Banyak sekali polemik yang setiap hari muncul. Ada kalanya kalau kita cermati, sekarang ini banyak pionir yang stres dan banyak pionir yang kecewa. Tapi yang perlu kita garis bawahi di sini, stres dan kecewanya karena apa dulu rekan-rekan ya. Apakah karena Pi Network? Apakah karena oknum-oknum yang memanfaatkan Pi Network untuk mencari keuntungan kepada pionir yang kurang paham tentang bagaimana perjalanan Pi Network ini atau proses Pi Network ini untuk menuju bernilai atau untuk menuju supaya koin Pi ini bernilai. Jadi prosesnya, di balik proses itu mereka dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk diambil keuntungannya, dan dimanfaatkan untuk diambil keuntungannya demi kepentingan pribadi para oknum-oknum tersebut. Jadi stresnya pionir itu bukan karena Pi Network ya, tapi yang jelas stresnya pionir yang kecewa dan juga stres itu karena oknum yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan Pi Network untuk mengambil keuntungan kepada pionir yang kurang memahami atau yang kurang paham tentang apa itu Pi Network dan koin Pi itu apa. Ini rekan-rekan ya yang perlu digarisbawahi. Jadi bukan karena Pi Network, tapi karena oknum-oknum yang memanfaatkan Pi Network untuk mencari keuntungan pada pionir-pionir yang kurang paham tentang proses perjalanan Pi Network sampai sekarang ini rekan-rekan. Itu ya. Dan sudah kita berlanjut ke informasi yang perlu kita bahas hari ini ya. Yang pertama tentang perkembangan Pi Network. Perkembangan Pi Network untuk hari ini tetap ramai diperbincangkan di dunia YouTuber dan juga dunia maya rekan-rekan. Yang pertama menanggapi perkembangan tentang pergulatan nilai koin Pi yang terus berlanjut dan tidak ada henti-hentinya. Jadi perdebatan ini ya. Dan juga tentang nilai GCV yang juga menjadi perdebatan. Tapi yang jelas ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. 4 hal yang harus saya sampaikan kepada rekan-rekan, di mana ini adalah hal yang saya rasa penting perlu diketahui oleh rekan-rekan pionir. Yang pertama, untuk kita sebagai pionir otomatis harus sedikit memahami, atau kalau lebih baiknya kita lebih memahami tentang anjuran arahan dari core team. Dan beberapa saat yang lalu saya diinformasikan atau diberi informasi oleh rekan saya, di mana rekan saya itu sudah ada komunikasi dengan moderator yang jawabannya akan saya sampaikan kepada rekan-rekan sekarang ini. Ada 4 hal yang mungkin menjadi wawasan buat kita. Yang pertama, bahwa Pi Network itu belum terdaftar di bursa manapun. Jadi masih belum disahkan ya, atau belum dilegalkan oleh core team untuk di luar ekosistem maksudnya. Jadi masih berlaku hanya di dalam ekosistem atau di dalam enclosed mainnet. Di luar itu tidak tanggung jawab atau core team tidak bertanggung jawab. Jadi belum terdaftar di bursa manapun. Yang kedua, core team tidak membatasi pionir atau komunitas pionir untuk bertransaksi dimanapun dengan nilai setinggi-tingginya. Ini ya, dengan nilai yang setinggi-tingginya. Ini
core team memberikan kesempatan pada pionir untuk bertransaksi dengan nilai koin Pi yang setinggi-tingginya rekan-rekan. Tidak ada batasan berapapun asalkan sesuai dengan kesepakatan. Yang kedua, core team yang ketiga ya. Yang ketiga, core team tidak membatasi transaksi para pionir dimanapun. Selain dengan nilai berapapun setinggi-tingginya, core team juga tidak membatasi pionir untuk bertransaksi baik peer to peer atau peer to apps. Jadi bebas dengan nilai transaksi berapapun. Itu ya. Itu yang penting kita ketahui. Dan yang keempat, tidak kalah pentingnya, berdasarkan informasi dari moderator tersebut, dari moderator yang menginformasikan ke teman saya dan teman saya menginformasikan ke saya, bahwasanya harus dibiasakan mulai dari sekarang menjelang open mainnet untuk bertransaksi dengan menggunakan uang atau katakanlah alat pembayarannya menggunakan digital Pi atau uang Pi. Jadi ini ya, alat pembayaran tidak menggunakan bahasa GCV atau bahasa dolar, tapi menggunakan Pi. Tuh, jadi yang perlu kita ketahui, ternyata core team sendiri itu memberikan kebebasan kepada pionir untuk bertransaksi dengan nilai setinggi-tingginya, dan juga kebebasan bertransaksi peer to peer atau peer to apps dengan nilai berapapun sesuai dengan kesepakatan. Dan belum terdaftarnya koin Pi atau Pi Network di bursa manapun. Dan yang tidak kalah pentingnya, supaya melakukan transaksi dengan menggunakan Pi 100%. Jadi tidak menggunakan label GCV atau label dolar atau apapun lah. Jadi harus menggunakan label Pi dengan menggunakan pembayaran Pi. Jadi misalkan beli mobil, ya mobil harganya 0,8 Pi misalkan, atau 0,9 Pi atau 0,10 Pi, dengan 1 unit mobil dibayar dengan Pi sejumlah 0,8 Pi misalkan, seperti itu. Jadi mulai dibiasakan bahasa menggunakan Pi, pembayaran menggunakan Pi. Terus pembentukan nilai itu terus berjalan, di mana di setiap waktu, di setiap kita bertransaksi, selain kita menyesuaikan dengan lingkungan atau wilayah masing-masing, kita juga tidak kalah pentingnya menyesuaikan dengan kondisi, keadaan, dan lingkungan masing-masing pionir, di mana bertransaksi itu bolehlah kita menghitung dengan sejumlah rupiah atau fiat ya di wilayah Indonesia, tapi tetap nanti bertransaksinya dengan bahasa Pi. Jadi misalkan harga tempe Rp2.000, nanti dibayar dengan Pi berapa Pi gitu ya. Jadi misalkan kayak tempe Rp2.000 dibayar dengan 0,0001 Pi misalkan gitu, tapi tidak disebutkan atau diembel-embeli dengan rupiah. Jadi seperti itu. Itu ya, karena koin Pi ini memang diciptakan untuk menjadi alat pembayaran rekan-rekan. Jadi uang digital. Jadi sebagai alat pembayaran dan bukan sebagai aset atau sebagai aset yang diperjualbelikan. Jadi sebagai alat pembayaran untuk membeli aset, jadi gitu. Jadi perbedaannya memang sangat mencolok di sini, bahwasanya koin Pi diciptakan untuk membeli aset, untuk sebagai alat pembayaran. Ketika nanti open mainnet sudah diluncurkan dengan nilai berapapun dan kita sudah bisa menggunakan, kita bisa membeli koin Bitcoin, Ethereum atau apapun dengan menggunakan Pi. Jadi seperti itu. Dan di Amerika juga sekarang sudah ramai. Beberapa saat yang lalu saya melihat informasi perkembangan Pi Network di Amerika sudah sangat luar biasa, di mana variasi harga juga
hampir sama dengan di Indonesia ya. Ada yang menggunakan transaksi sejumlah 76.000 dolar, ada juga yang menggunakan lebih dari itu, ada juga yang menggunakan lebih daripada 1.000 dolar, ada juga macam-macam ya. Tapi yang jelas di situ kebebasan sebelum open mainnet diluncurkan kepada pionir, diberikan kebebasan oleh core team untuk melakukan transaksi berapapun setinggi-tingginya sebelum open mainnet atau penentuan nilai nanti ditentukan. Karena itu utilitas ya untuk membentuk nilai. Berapapun nanti yang disahkan atau yang ditentukan nilai untuk CoinP, kita bersyukur dan kita di dalam proses menuju jaringan utama ini dibuka, kita berharap setinggi-tingginya untuk nilai CoinP nanti. Itu rekan-rekan ya. Jadi informasi hari ini yang jelas setelah saya menerima informasi dari rekan saya yang sudah berkomunikasi dengan moderator, menginformasikan kepada saya bahwasanya CoinP belum terdaftar di bursa manapun, dan core team memberikan keleluasaan dan kebebasan untuk semua pionir yang ada di seluruh dunia bertransaksi dengan nilai setinggi-tingginya, juga tidak membatasi transaksi untuk peer-to-peer atau peer-to-apps, bebas sebanyak-banyaknya dengan nilai setinggi-tingginya. Dan yang tidak kalah penting, bahwasanya sudah mulai meninggalkan bahasa embel-embel kayak GCP atau dolar atau rupiah atau yang lainnya, pure 100% menggunakan bahasa Pi. Jadi gitu ya, pembayaran menggunakan bahasa Pi, beli mobil, beli rumah, beli motor dan lain sebagainya menggunakan Pi. Oke rekan-rekan ya. Jadi di sini jelas bahwasanya perdebatan-perdebatan tentang nilai kita dengarkan sambil berjalan, karena proses berproses. Dan yang tidak kalah penting, stresnya pionir atau kecewanya pionir bukan karena Pi Network, tapi karena oknum-oknum yang memanfaatkan nama Pi Network untuk mencari keuntungan kepada pionir-pionir yang kurang memahami proses atau yang kurang memahami apakah itu CoinP atau CoinP itu untuk apa. Jadi seperti itu yang kurang paham, akhirnya mereka mengambil keuntungan untuk kepentingan pribadi mereka. Jadi mengambil keuntungan kepada pionir yang kurang paham untuk kepentingan pribadi mereka, dan itulah yang membuat stres pionir-pionir yang berharap tapi tidak pernah dan belum pernah diberikan sesuai dengan janji-janji yang diberikan kepada para pionir yang kurang paham tersebut. Stresnya bukan karena Pi Network, stresnya atau kecewanya karena oknum-oknum yang menipu atau yang membohongi dan membodohi para pionir yang kurang paham tentang Pi Network. Oke rekan-rekan ya, sampai di sini sangat jelas. Kita terus berjalan, prosesnya pembentukan nilai terus berjalan juga. Kita berharap beberapa minggu ke depan open mainnet diluncurkan, jaringan utama dibuka, dan nilai ditetapkan. Berapapun kita syukuri, karena sekarang masih dalam proses utilitas pembentukan nilai untuk CoinP setinggi-tingginya. Jadi prosesnya berjalan, terus kita ikuti sampai titik akhir, dan kita bisa memberikan bukti kepada orang-orang yang belum percaya dan yang tidak percaya dengan adanya Pi Network atau mata uang digital baru yang nanti akan mengukir sejarah. Jadi seperti itu rekan-rekan. Dan saya rasa sangat jelas, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bahas hari ini. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Bila sesuai dengan rekan-rekanku semuanya, semoga menjadi manfaat. Terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.